pendampingan penerapan disiplin positif dengan penguatan kapasitas untuk guru SMP di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saat ini, tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya guru, adalah persoalan perilaku remaja, yaitu banyaknya anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku kasus kekerasan, baik kekerasan seksual maupun persoalan bullying. Saat ini, kita sedang berada pada darurat kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Menurut data SNPHAR KPPA pada tahun 2021, 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak dengan kategori tertinggi laporan yaitu 1. Anak korban kejahatan seksual, 2. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, 3. Anak korban pornografi dan cybercrime. Ada sebanyak 2.133 kasus menurut laporan KPAI pada tahun 2022. Menurut data Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022, ada 34,51% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. Kemudian, 26,9% peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, serta 36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan. 35% dari 114 kasus kekerasan terjadi pada lingkungan satuan pendidikan. Tercatat 46 kasus anak mengakhiri hidup, 48% diantaranya terjadi pada satuan pendidikan atau anak korban masih berpakaian seragam sekolah. Data menurut Pusdatin KPAI pada tahun 2024. Kemendikbudristek mengusung kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkarakter. Kemendikbudristek melakukan 1. Pendidikan berkualitas, yaitu memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. 2. Bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana memastikan bahwa kelompok-kelompok yang sulit mendapatkan akses pendidikan dapat terbantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok yang sulit mendapatkan akses. Tahun 2024 ini, Kemendikbudristek melalui Direktorat SMP melakukan penguatan kapasitas disiplin positif kepada 70 guru di 50 sekolah dalam rangka mewujudkan iklim keamanan sekolah dalam rapot pendidikan, sehingga mendorong satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan yang memampukan seseorang untuk memahami dan mengontrol perilaku atau tindakannya dalam keadaan sadar serta bertanggung jawab atas pilihan perilaku atau tindakan yang diambilnya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa saja perbedaan pendekatan disiplin positif dan pemberian hukuman? Berikut adalah perbedaannya. Disiplin positif tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Anak
berperilaku positif karena dia sadar bahwa perilaku negatif memberikan dampak yang buruk bagi dirinya dan bagi orang lain. Anak termotivasi datang ke madrasah atau ke sekolah, memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran, mendekatkan guru dan siswa, bersifat jangka panjang, positif dan menghargai potensi anak, membangun logika, bimbingan yang membangun. Sedangkan hukuman sebagai berikut. Hukuman mengandung kekerasan fisik maupun verbal secara agresif. Anak patuh atau menurut hanya karena takut dihukum. Anak berada di bawah tekanan. Memaksa anak untuk mematuhi peraturan sesuai dengan keinginan guru dan orang tua. Menjauhkan siswa dan guru. Bersifat jangka pendek. Negatif dan tidak menghargai potensi anak. Mengendalikan, mempermalukan, dan melecehkan. Berikut adalah perbedaan disiplin positif dan juga hukuman. Mengenal disiplin positif atau yang biasa disingkat dengan DISPO. Dalam pemahaman disiplin positif, percaya dan peduli merupakan syarat utama. Dalam disiplin positif, terdapat 3 ruang lingkup penting. Ruang lingkup DISPO secara menyeluruh dimulai dari yang pertama, yaitu kenal, tahu, dan pahami perilaku anak. Kemudian, terapkan mutual respect seperti sejajar duduknya, tatapan matanya, memperlakukan anak dengan baik, artinya menghargai anak. Lalu terakhir, beri dorongan positif dan pendampingan yang efektif untuk anak-anak yang berperilakunya sudah tepat. Lalu, bagaimana cara melakukannya? Pahami sebab akibat, terapkan konsekuensi logis, temu kenali pilihan solusi, dan bangun kesepakatan. Semua ini dilakukan dengan dialog. Bagaimana penerapan untuk tidak tepat? Kalau semua diterapkan ini mendorong pengembangan skill anak. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang melakukan tindakan tidak tepat? Ada di ruang lingkup lingkaran merah. Syarat konsekuensi logis ada 4R, 1H. Di mana dilakukan sebelum konsekuensi logis. Yang dilakukan sebelum konsekuensi logis adalah membangun hubungan sebelum koreksi. Contoh kasus, apabila ada anak yang keluar dari sekolah pada saat jam pembelajaran, kemudian tertangkap oleh Satpol PP. Respon guru terkadang marah karena dianggap perbuatan tersebut mempermalukan sekolah. Kebanyakan selama ini yang dilakukan adalah koreksi, tidak melakukan koneksi. Disiplin positif ini bisa diterapkan untuk semua kalangan dan dimanapun berada. Disiplin positif bisa diterapkan untuk diri sendiri, diintegrasikan dalam pembelajaran kelas, atau bisa juga dikembangkan di sekolah ketika membuat peraturan kelas ataupun peraturan untuk seluruh warga sekolah.